Hutang nyawa bayar nyawa anak buah gua lu habisin. Hutang nyawa bayar nyawa gimana ya? Anak buah gua udah dihabisin malu, udah dimatiin malu. Lu nggak beres kamu, Pak. Gimana nggak beresnya? Pak, kamu tempat-tempat keramat kayak gitu. Itu Apa? diacak-acakan sama lo. Kamu Lu gue nggak terima. Nggak terima Gua kan? bangun lu habis beratusan juta gua. Oh, Sekarang. ngebangun kamu habis ratusan Iya, juta. habis ratusan juta gua. Dari sekarang. mana uangnya ratusan juta? Itu hasil saya keringat sendiri. Oh. Keringat sendiri itu hasil saya. Pak, 100 juta. Bapak kalau beli beca dapat berapa? Sekarang gue minta tebusan nyawa lu yang akan tebusan sama gua. Pak, kamu Pokoknya utang nyawa bayar nyawa. kamu bangun tempat keramat habis ratusan juta. Ratusan juta. Uangnya itu, dari Pak. mana? Itu hasil keringat Ngerampok? sendiri. Kagak itu. Nipu orang? Kagak itu hasil keringat sendiri, orang pada datang minta kesugihan gue kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang duel oleh seorang spiritual sesat Eyang Kosasi. Dengan modus bisa memberikan kekayaan, dia menjual berbagai sesaji untuk melakukan ritual mendapatkan kekayaan tersebut. Kang Ujang kemudian mengobrak-abrik tempat ritualnya. Eyang Kosasi marah, dan kemudian ingin membunuh Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan Eyang menyesatkan itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi ada orang marah-marah. Namanya Eyang Kosasi. Jadi Eyang Kosasi ini dia nggak terima. Jadi minggu kemarin saya itu datang di salah satu tempat keramat. Di situ ada balong tempat pemandian, ada rumah pemujaan, terus ada batu, ada pohon. Saya datangin, orangnya nggak ada. Orang katanya puncanya namanya Eyang Kosasi. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang mendatangi sebuah tempat yang dianggap keramat oleh warga. Barang siapa yang melakukan ritual meminta kepada punden di tempat tersebut, diyakini mereka akan segera mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dan setelah berbincang-bincang dengan warga yang melakukan ritual di tempat tersebut, Kang Ujang pun menjadi meyakini bahwa ritual keramat itu hanyalah modus menyesatkan yang dilakukan oleh seorang spiritual sesat yang bernama Eyang Kosasi. Dan Eyang Kosasi itu adalah spiritual yang menjadi kuncen sekaligus penguasa tempat keramat tersebut. Warga itu bercerita, untuk melakukan ritual mencari kekayaan di tempat keramat, mereka harus membayar sejumlah uang untuk biaya membeli sesaji yang disediakan oleh Eyang Kosasi. Jumlah biayanya pun bervariasi, tergantung ritual yang diinginkan oleh warga. Ada yang sesajen itu berharga 5 juta sampai 10 juta. Dan mengetahui hal yang demikian, Kang Ujang pun tidak ingin berpikir panjang. Hal tersebut hanyalah penipuan dan kesesatan. Kang Ujang kemudian membubarkan orang-orang yang melakukan ritual di tempat tersebut, dan bahkan membakar pondokan yang dikatakannya sebagai punden keramat itu.
Dan mengetahui yang dilakukan Kang Ujang itulah Eyang Kosasih menjadi sangat marah. Dan sebab itu pula, dia kemudian mengundang datang Kang Ujang Bustomi ke rumahnya. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Eyang Kosasih yang ada di pinggiran perkampungan itu. Dan ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, ternyata dia sudah disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai murid Eyang Kosasih. Terlihat dia sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia tidak terima, karena telah mengobrak-abrik tempat keramat yang dikelola oleh gurunya. Saya sih mau klarifikasi, Pak. Klarifikasi apa? Ya, saya kan masa prihatin. Orang datang di situ ada perempuan, laki-laki. Itu orang yang minta. Dia pada gini-gini. Bukan saya yang minta. Terus sesajen sampai 10 juta, Pak. Emang dia yang minta? Ayam satu. Saya tahu, Pak, harga ayam. Emang dia yang minta, emang dia Nih, yang pengen. saya harga Dia ayam pengen itu kaya. 30.000. Ya, itu yang kecil. Terus jeruk sekilo berapa? Ya kan beda. Apel Kalau berapa? saja beda. Kang Ujang berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk meluruskan mereka. Karena tidak mungkin akan mendapatkan kekayaan hanya dengan memberikan sesajen kepada iblis penunggu punden keramat. Dan hal tersebut adalah perbuatan syirik dan menyesatkan. Dan adapun Kang Ujang datang memenuhi undangan Eyang Kosasih adalah juga bertujuan untuk meminta klarifikasi. Karena Kang Ujang meyakini hal tersebut adalah modus kejahatan. Sang murid itu pun menjadi bertambah marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia tidak terima jika gurunya dikatakan melakukan kesesatan dan penipuan. Sehingga tidak ingin berpikir panjang. Dia kemudian ingin menghajar Kang Ujang dengan kekuatannya. Kamu sih merasa hebat ya? Saya- Kamu tidak berani ngacak-ngacak. Ya, Kita saya dulu berani, saya. Pak, karena saya prihatin. Prihatin apa? Masa pohon-pohon disembahin, batu-batu disembahin? Emangnya Ya, itu hak mereka. Ya, kalau guru saya, kalau kamu nggak arahin seperti itu, mereka nggak benar. Minggir, Pak, di mana? jangan baca. Hebat juga kamu.
Sang murid itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Setelah itulah Kang Ujang bertemu dengan Eyang Kosasih yang terlihat sangat marah. Eyang sesat itu berkata, dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang telah menghancurkan tempat keramatnya. Tempat tersebut dia bangun dengan biaya yang sangat banyak, dan sebegitu mudahnya Kang Ujang menghancurkannya. Kang Ujang pun berkata, tempat keramat itu adalah tempat untuk menyembah iblis dan melakukan kesesatan. Dan Kang Ujang yakin bahwa Eyang Kosasih melakukan praktek penipuan. Sebab itulah dia terpaksa menghentikan aksi mereka dan menghancurkannya. Eyang Kosasih tidak mengakui bahwa ritual pesugihannya itu adalah praktek penipuan. Merekalah yang datang sendiri untuk melakukan ritual tersebut, karena memang tempat punden itu adalah keramat dan bisa memberikan kekayaan. Kang Ujang pun kembali mengatakan, tidak mungkin mereka percaya jika Kiai Kosasih tidak mencuci otak mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia membeli sebuah alat ritual sesaji dengan membayar uang sejumlah 10 juta? Lu nggak beres kamu, Pak. Gimana nggak beresnya? Oh, Nah, kamu tempat-tempat keramat kayak gitu. itu diacak-acakan sama lo. Kamu- Lu gue nggak terima. Nggak terima Nggak kenapa? bangun habis beratusan juta, wah. Oh, Sekarang. ngebangun kamu habis 100 Iya, juta. habis ratusan juta. Dari mana uangnya ratusan juta? Itu hasil saya keringat sendiri. Oh. Keringat sendiri itu hasil saya. Pak, 100 juta. Bapak kalau beli beca dapat berapa? Sekarang gue minta tebusan nyawa lu yang akan tebusan sama gua. Pak, kamu- Pokoknya utang nyawa bayar nyawa. Eyang Kosasih benar-benar sangat marah. Dia sangat tidak terima atas perbuatan Kang Ujang yang telah menghancurkan bisnis tempat keramatnya itu. Sebab itulah dia kemudian mengancam Kang Ujang Bustomi. Jika Kang Ujang tidak memberinya ganti rugi, maka dia akan menghajar Kang Ujang hingga mati. Namun, Kang Ujang sedikit pun tidak merasa gentar. Kang Ujang berkata bahwa Kang Ujanglah yang malah akan menghancurkannya. Eyang Kosasih sudah sangat jahat dan menyesatkan. Jika Eyang Kosasih tidak berhenti dan bertobat, maka saatnyalah dia dipaksa berhenti dan dihancurkan. Lu berani-berani, gua habisin sekarang. Oh, lu mau habisin gua? Iya. Lu sudah ada gua habisin. pesan? Ada pesan Pokoknya buat- nyawa lu. Gua habisin, gua masukin ke gentong lo. Ya lu yang bakal gue masukin ke gentong. Oh gitu caranya. Ya. Lu boleh coba-coba. Ya, sok. Ayo. Ayo, sok. coba. Lu nggak nyesel lo. Nggak nyesel gua. Lu ada pesan apa sama bini lo? Gua sudah pesen sama bini gua, sama umi gua sudah pesen. Biar untuk nguburin lu. Gua habisin lu, gua anterin ke neraka. Duel Kang Ujang Bustomi dengan Eyang Kosasih itu terjadi cukup menegangkan. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Akan tetapi, yang dihadapi Sang Eyang adalah Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh spiritual pemilik ilmu hikmah, yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, Sang Eyang menyesatkan itu harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, Sang Eyang itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya.
Ilmu pamungkas yang hebat itu menghajar tubuhnya, sehingga membuatnya langsung terkapar di lantai rumahnya. Tubuh itu tak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Eyang Kosasih, sang eyang tersesat yang sangat meresahkan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.